Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Jika Anda seorang bendahara pemerintah, bendahara swasta, akunting, atau bagian keuangan di suatu perusahaan, maka video ini sangat cocok untuk Anda karena ada peraturan baru mengenai tarif pemotongan PPh pasal 21 yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Jangan sampai Anda masih menggunakan cara lama untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan. Atau jika Anda seorang pegawai atau karyawan, jangan sampai Anda dipotong pajak melebihi dari ketentuan yang berlaku. Pemerintah pada tanggal 27 Desember 2023 menerbitkan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Terdapat perubahan yang cukup signifikan dari tarif PPh pasal 21 dan tata cara pemotongannya. Tetapi saya rasa aturan yang baru ini lebih mudah untuk difahami daripada aturan yang lama, tetapi sangat sulit dihafalkan. Jadi jangan dihafalkan ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Saya sudah membuat rangkuman dari peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2024, mengatur tentang tarif pemotongan PPh pasal 21. Dalam aturan ini terdapat dua tarif yang digunakan untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21, yaitu yang pertama tarif berdasarkan pasal 17 ayat 1A Undang-Undang PPh. Tarif ini mengatur tentang tarif umum pemotongan PPh pasal 21 secara umum. Yang kedua, adanya tarif efektif pemotongan PPh pasal 21. Tarif ini digunakan untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 secara bulanan, per bulan gitu ya. Jadi untuk bulan Januari atau masa Januari sampai dengan masa November dihitung menggunakan tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 mulai Januari sampai November. Sedangkan untuk Desembernya dihitung menggunakan yang tarif pertama, tarif berdasar pasal 17 ayat 1A. Nah, jadi selama Januari sampai dengan November dihitung menggunakan tarif efektif. Sedangkan untuk Desembernya menggunakan tarif pasal 17 ayat 1. Untuk tarif efektif pemotongan PPh pasal 21 ada dua tarif. Yang pertama tarif efektif bulanan. Dilihat dari namanya, tarif ini digunakan untuk menghitung pemotongan PPh per bulan. Januari, Februari sampai November dihitung pemotongannya berapa. Tarif ini digunakan sudah berdasarkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan di awal tahun. Jadi dilihat ia sudah kawin atau belum, punya tanggungan berapa, tanggungan maksimal ada 3 gitu ya. Untuk yang kedua, tarif efektif harian. Tarif ini digunakan untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian atau mingguan atau borongan gitu ya. Jadi bedanya di situ. Yang tarif bulanan, tarif efektif bulanan dihitung untuk pegawai yang menerima penghasilan secara bulanan rutin, tiap bulan dia dapat penghasilan atau dapat gaji memakai tarif efektif bulanan. Jika dia tidak mendapatkan gaji bulanan, tidak rutin gitu ya untuk pegawai tidak tetap, maka memakai tarif
efektif yang harian, yang tarif yang kedua. Nah, untuk tarif efektif bulanan itu nanti ada beberapa kategori, ada 3 kategori. Ada kategori A. Kategori A ini dipakai untuk PTKP yang TK 0, tidak kawin dengan 0 tanggungan, tidak ada tanggungan ya. Jadi hanya 1 orang. Kemudian untuk TK1 itu tidak kawin dengan 1 orang tanggungan. Kemudian untuk K0, K itu kawin dengan 0 tanggungan. Ini saya merasa agak sulit untuk menghafalkan 3 golongan, 3 PTKP yang masuk kategori A ini agak-agak kesulitan untuk menghafalnya. Ada TK0, TK1, K0. Ini saya agak kesulitan untuk menghafalnya, maka saya membuat perhitungan sendiri. Saya menyimpulkan bahwa kategori A ini dipakai untuk jika jumlah orangnya itu 1 orang atau 2 orang. Kita lihat TK0 ini orangnya 1. TK1 orangnya 2. K0 ini orangnya 2. Jadi kesimpulan saya kategori A ini dipakai jika jumlah orangnya itu ada 1 sampai 2 orang. Maka masuk kategori A. Kemudian untuk kategori B itu dipakai untuk TK2, tidak kawin dengan 2 tanggungan. Ini kesimpulan saya, jumlah orangnya berarti ada 3, tidak kawin dengan 2 tanggungan, berarti ada 3 orang. Kemudian yang masuk kategori B lagi TK3, tidak kawin dengan 3 tanggungan, berarti jumlahnya ada 4 orang. Kemudian untuk K1, kawin 1 tanggungan, berarti jumlah orangnya ada 3. Kemudian untuk K2, berarti kawin dengan 2 tanggungan, jumlah orangnya 4. Kesimpulan saya, kategori B ini dipakai jika jumlah orangnya ada 3 sampai dengan 4. Jika orangnya itu ada 3 atau ada 4, maka masuk kategori tarif B. Nah, yang kategori C itu hanya 1 golongan, yaitu kawin dengan 3 tanggungan. Berarti jumlah orangnya ada 5 orang. Karena tanggungan itu maksimal hanya 3 orang saja, tidak boleh lebih dari 3 orang secara perpajakan. Kesimpulan saya, kategori A ini dipakai untuk jika jumlah orangnya 1 sampai dengan 2 orang. Yang kategori B, jika jumlah orangnya ada 3 sampai dengan 4 orang. Nah, kategori C dipakai jika jumlah orangnya ada 5 orang. Jadi total tanggungan 3. Kalau kawin berarti kan suami istri, berarti 2 tambah 3 jadi 5 orang. Itu kesimpulan saya untuk mempermudahnya. Nanti misalkan ada kasus apa gitu, kita hitung aja jumlah orangnya berapa. Kita nggak perlu ngafalin ini, TK berapa, K berapa, nggak perlu. Berapa jumlah orangnya? Kalau orangnya 2, masuknya kategori A. Kalau orangnya 3, nah masuknya kategori B. Kalau orangnya 5, ya kategori C. Gitu saya untuk mempermudah mengingatnya begitu. Karena untuk menghafalkan TK0, TK1 ini saya kok tidak mudah menurut saya. Jadi gampang, kalau menghitung jumlah orangnya berapa, nanti masuk ke kategori apa itu lebih mudah. Begitu menurut saya. Penentuan tarif efektif bulanan telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan atau PTKP. Jadi sudah diperhitungkan ya, biaya jabatannya berapa, biaya pensiun, iuran pensiunnya berapa, itu sudah dipertimbangkan. Ini lebih mudah untuk menghitung potongan bulanannya daripada tarif yang sebelumnya. Ini lebih simpel ini. Tapi memang tidak mudah untuk dihafalkan. Menurut saya memang tidak harus dihafalkan. Kita bawa saja catatannya atau tabelnya. Nah, itu untuk tarif efektif bulanan. Untuk tarif efektif harian, ini hanya ada 2 kategori.
Jadi untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara harian memakai ini kriteria, hanya 2 kriteria saja. Jika penghasilannya 0 sampai dengan 450.000 per hari hariannya, maka dia tarifnya 0%, alias tidak dipotong. Yang kedua, jika dia penghasilan hariannya 450.000 sampai dengan 2.500.000, tarifnya 0,5%. Jadi hanya 2 tarif. Mudah itu. Dia penghasilannya berapa? Di bawah 450.000 atau di atas 450.000. Kalau di bawah 450.000 maka tarifnya 0. Di atas itu tarifnya 0,5%. Tarif ini telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan. Nah, gitu. Nah, untuk memudahkan dalam mempelajarinya, saya sudah membuatkan tabel Excel-nya saya buatkan. Nah, ini ada tarif efektif bulanan kategori A. Ini tarif efektif bulanan kategori B. Ini tarif efektif bulanan kategori C. Seperti yang tadi sudah saya simpulkan, untuk kategori A itu jumlah orangnya 1 sampai dengan 2. Untuk kategori B jumlah orangnya 3 sampai dengan 4. Sedangkan kategori C untuk jumlah orangnya 5 orang. Nah, ini tarifnya banyak ini. Untuk kategori A itu dengan penghasilan bulanan bruto 5.400.000. Kalau di bawah 5.400.000 maka 0% tarifnya. Sedangkan untuk kategori B itu dengan penghasilan minimal 6.200.000. Di bawah itu 0%. Sedangkan kategori C untuk penghasilan di atas 6.600.000. Saya mencoba untuk berhitung. Untuk kategori A misalkan. Kategori A itu kan jumlah orangnya 2 orang. 1 sampai dengan 2. Kita hitung PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya. Jika 1 orang, maka PTKP per tahunnya 54 juta. Sedangkan jika kawin atau punya tanggungan 1, maka ditambah 4.500.000. Jumlah total PTKP-nya jika 2 orang adalah 58.500.000. Maka PTKP bulanannya kita bagi 12, ketemu 4.875.000. Nah, ini masih di bawah tarif yang kategori A, tarif yang paling bawah. Ini kan 5.400.000 minimal. Di bawah itu maka memakai tarif 0%. Nah, dengan PTKP yang normal tahunan, kita hitung bulanannya itu 4.875.000. Jadi dengan PTKP yang normal itu masih menggunakan tarif 0%. Begitu, saya sudah membuat simulasi perhitungannya. Jadi memang tarif ini sudah mempertimbangkan seperti yang tadi, tarif efektif bulanan telah mempertimbangkan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan atau PTKP. Ini tadi tidak saya masukkan, hanya mencoba menghitung berapa PTKP bulanannya jika 2 orang. Begitu juga dengan yang kategori B. Kategori B ini saya mencoba menghitung untuk 4 orang. Karena ini 3 sampai dengan 4 orang. Ini PTKP untuk 1 orang pribadi. Ditambah 4.500.000 seandainya kawin. Kemudian ditambah lagi 4.500.000 jika tanggungan 1, ditambah 4.500.000 lagi jika tanggungannya 2. Jumlahnya ada 4 orang. Total PTKP-nya 67.500.000 untuk 4 orang.
Kita bagi 12 sehingga ketemu PTKP bulanannya 5.625.000. Masih di bawah batas yang tarif minimal kategori B. Ini minimalnya 6.200.000. Jadi masih di bawahnya. Begitu juga dengan yang kategori C. Kategori C ini ketemu PTKP bulanannya 6 juta. Masih di bawah batas minimal tarif 0% untuk kategori C. Jadi memang ini sudah mempertimbangkan biaya-biaya yang tadi saya sebutkan. Untuk mempermudah kita buatkan contoh soal gitu ya. Misalkan Joni bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Jaya Raya. Gajinya Joni sebesar 10 juta rupiah per bulan. Dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000 rupiah per bulan. Joni berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti PTKP-nya K0. Penghitungan pajak penghasilan pasal 21-nya sebagai berikut. Kita lihat dulu, Joni tadi kawin dengan 0 tanggungan, berarti K0. Ini jumlah orangnya berarti ada 2 karena kawin. Maka masuk kategori A. Nah, seperti yang tadi, ada 2 orang berarti masuk kategori A. Penghasilan bruto 10 juta rupiah per bulan. 10 juta rupiah. Kita lihat dulu di kategori A dengan penghasilan 10 juta rupiah. Kita lihat tarifnya. Kategori A. Ini kategori A. Penghasilannya 10 juta rupiah. Masuk yang ini. 10 juta di sini baris ini. Tarifnya 2%. Jadi kategori A dengan tarif 2%. Ya, kategori A dengan tarif 2%. Berapa pemotongannya? Jadi 10 juta rupiah kali 2%. Maka dipotong sebesar 200.000 rupiah per bulan. Per bulan. Januari dipotong 200, Februari 200, begitu. Selama 11 bulan, Januari sampai November. Jadi totalnya dipotong 200.000 kali 11 bulan. Ketemu 2.200.000 selama 11 bulan. Jadi dilihat dulu PTKP-nya masuk kategori A dan penghasilannya 10 juta, tarifnya 2%. Ini tidak perlu dihafal, kita lihat saja tabelnya. Saya sudah buat tabelnya dari PP 58 itu. Kemudian pada bulan Desember 2024 bagaimana menghitungnya gitu ya. Karena tadi menghitung sampai dengan bulan November, sedangkan Desember bagaimana? Itu akan beda. Kita akan menggunakan tarif pasal 17 untuk menghitung pemotongan di bulan Desember 2024. Tadi diketahui gajinya Joni 10 juta per bulan. Kalau setahun berapa? Kita kalikan 12 ketemu 120 juta rupiah selama 1 tahun. Kemudian ada pengurang biaya jabatan 5% ya. 5% kali 120 juta ketemu 6 juta. Dia membayar iuran pensiun 100.000 rupiah kali 12 bulan ketemu 1.200.000, total pengurang 7.200.000. Maka penghasilan neto setahun 120 juta dikurangi pengurang 7.200.000 ketemu neto setahunnya 112.800.000 rupiah setahun. PTKP penghasilan tidak kena pajak tadi statusnya K0, kawin 0 tanggungan, yaitu karena K0 58.500. Ini diperoleh dari PTKP pribadi 54 juta ditambah kawin
4.500.000, ketemu 58.500.000 rupiah. Sehingga penghasilan kena pajaknya 112.800.000 ini dikurangi dengan PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak sebesar 54.300.000 rupiah. Ini masih di lapisan yang pertama, lapisan paling bawah dengan tarif yang paling bawah yaitu 5%, tarif PPh paling minimal 5%. Kita kalikan dengan penghasilan kena pajak 54.300.000 ini, ketemulah PPh selama setahun. PPh pasal 21-nya 2.715.000 rupiah. Ini 1 tahun. Nah, tadi sudah dipotong selama 11 bulan. 11 bulan sudah dipotong 200.000 kali 11, yaitu 2.200.000 ini. Sehingga 2.715.000 dikurangi 2.200.000 karena sudah dipotong tiap bulan selama 11 bulan, untuk PPh pasal 21 bulan Desembernya sebesar 515. Jadi PPh setahun berapa dikurangi PPh yang telah dipotong selama 11 bulan, ketemulah PPh yang harus dipotong untuk Desember. Sisanya gitu ya, sisanya akan dipotongkan di Desember sebesar 515 ini. Begitu ya. Jadi Januari sampai November dipotong menggunakan tarif efektif bulanan. Desembernya menggunakan tarif umum sesuai tarif PPh pasal 17 ayat 1. Sisanya itulah yang dipotongkan untuk bulan Desember. Jadi ketemunya pas. Untuk dalam 1 tahun akhirnya pas. Kesimpulannya, penggunaan 2 tarif tersebut, Januari sampai November pakai tarif efektif bulanan, Desember pakai tarif umum PPh pasal 17. Dihitung sisanya yang belum dipotong, itulah PPh terutang untuk bulan Desember. Sehingga dalam 1 tahun, PPh yang dipotong jumlahnya sama. Jadi menurut saya ini lebih mudah, menggunakannya lebih mudah untuk bulanannya. Tidak perlu memperhitungkan dia sudah bekerja berapa bulan, PPh-nya disetahunkan dulu, nggak perlu. Udah pokoknya kalau ada pegawai yang bekerja dalam 1 bulan, dia sudah gajian, kita lihat dulu statusnya pakai kategori yang mana. Kita ambil tarifnya, kita kalikan. Udah potongannya itu, gampang. Menghitungnya gampang. Itu menurut saya. Jika Anda kurang cocok dengan argumen saya, silakan beri komentar. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.